Halo guys, kembali lagi di channel Profesor Soner. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat scheduling sederhana ya untuk project 2 unit tangki 1700 meter. Nah, pertama seperti biasa kita cek dulu change working time-nya. Nah, di sini saya udah buat formatnya ya, hari libur semua udah saya masukin, dan dalam satu minggu itu semua sudah hari kerja. Oke. Terus starting date nya, starting project information. Oke, sekarang kita mulai aja projectnya. Kita lihat dulu projectnya. Ini ya, tangki 1700. Oke, tangkinya ada 11 sel kan. Oke, diameternya 11, sekitar 11,5 meter. Titik pancangnya ada 35 titik pancang, masing-masing 11 meter, berarti satu tiang aja kayak gitu. Detail penulangan bottom plate nya, ini atapnya, frame nya. Oke, detail roof frame nya. Ini projectnya, mulai scheduling aja. Nah, scheduling itu ada mulai, terus mulai dalamnya ada domain sesi ya. Nah, pas procurement atau pembelian ya. Dan kita kemudian material misalnya kita apa aja, pencarian vendor dan negosiasi harga, deal terus dan delivery material. Konstruksi dan lagi pasti selain material biasa kita masih ada pencairan kontraktor. Ini quotation ya, atau penawaran dari kontraktor. Ini terus kemudian sama negosiasi harga ya, deal, lalu kita ada mobilisasi dari kontraktor. Nah, konstruksi terbagi menjadi dua bagian, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pekerjaan build, ini pekerjaan baja, pekerjaan mechanical, ada pekerjaan electrical dan instrumen. Nah, material. Oke, ini sorry, kemudian material, mungkin kita ada material baja. Terus kalau ada mechanical juga, material mechanical. Sini itu apa aja biasanya, pompa lah, valve, fitting, plank dan sebagainya, gantung desainnya lah ya. Ini copy aja di sini.
Mechanical sudah. Ini ada material electrical dan instrumen. Nah, electrical instrumen ini biasanya apa aja ya? Cable ladder, ya, cable ladder. Terus instrumen mungkin flow meter lah, atau valve kan? Ya indikator dari tangkinya, dan sebagainya. Oke, bisa kayak gini. Konstruksi sipil, baja, mekanika, dan instrumen. Nah, selesai. Kita dari pekerjaan sipil dulu. Pertama ada pekerjaan panjang. Nah, ini kontraktor, mungkin teman-teman bisa bedain ya, karena mungkin kontraktor ada beberapa jenis. Ini yang pertama kontraktor sipil. Ada kontraktor baja, dan ada kontraktor mechanical, kontraktor electrical, dan instrumen. Saya sih beda ya kontraktornya, spesialis itu. Mungkin yang sipil sama baja bisa sama. Ini kalau udah kita tinggal copy lagi filmnya. Ini kita buat work breakdown structure-nya dulu ya, atau istilahnya WBS gitu. Jadi nanti kita tinggal scheduling-nya aja. Kita untuk WBS. Saya rasa nih sudah. Kita lanjut. Meja sipil ada pancang, titik tadi 35 titik ya kan? Dalam satu tangki ada 35 titik satu tangki, berarti kalau dua tangki ya ada 70. Jadi baru fondasi dari tangki 2 unit. Foundation sudah, biasa setelah foundation ada aspal. Ya, aspal dulu ya. Oke, sudah. Nah, pekerjaan sipil itu doang. Nah, maju ke pekerjaan baja. Ya, biasa kita fabrication, ya, plat dan sebagainya. Plat, fabrikasi roof, kasih tanggalnya nanti kan. Terus shell erection, karena tadi ada shell 11 ya, kita buat aja ada 11. Terus tadi yang baca ada roof frame, section, baru ada roof plate-nya juga ya tadi ya, roof plate yang buat nutupnya itu frame bisa ada. Nah, baru stair dan platform ya, tangga melingkar ya.
Yang tangga melingkarnya nih, saya rasa itu handhole kali ini, handhole. Suka nih sudah pekerjaan wajah. Oke, kita masuk ke pekerjaan mekanikal. Mungkin bisa di pekerjaan wajah kita ada motor test juga ya, ada testing lah, motor test ada apa, ada motor test nickel, piping, valve, fitting, dan sekarang kita buat aksesoris ini, installation, nah, pump installation, pompa, ada testing juga. Baik, electrical instrument, ada kabel, ada tarik kabel itu pulling kabel, terus ada instrumen installation. Udah gitu udah sih ya. Untuk pekerjaan baja saya mau bagi sih jadi dua, erection tangki satu, mau bagi lagi substation, oke, tank satu, jadi bisa dibagi satu, terus saya membuat tank dua. Tank kopi sih, ya sudah. Nanti ini sudah ya buat WBS ya, atau work breakdown structure-nya. Nah, tahap selanjutnya ya kita tinggal langsung aja ke untuk mulai schedulingnya kayak gitu. Ini Sunday Minggu saya mau ganti ke hari Senin. Dari vendor kasih waktu lah buat 2 minggu buat cari vendor, negosiasi harga kita 2 minggu juga, negosiasi harga, deal, membeli sehari aja sih, delivery material. Ini tergantung lah dapat vendor berapa, kita alokasikan saja. Mungkin perlu import atau perlu inden gitu, kita saja masih 10 hari lah, 2 bulan gitu buat delivery atau sampai ke lokasi. Sama ada vendor kita di 14 hari aja, itu aja 14 hari, dia beli 1 hari, delivery material 60 hari. Ini kadang bisa lebih lama ya, 90 hari. Oke. Ada valve, ada pompa, kadang vendor sama 14 hari negosiasi, 14 hari. Kabel 2 bulan aja. Lama mungkin biasanya kalau ada kabel flame retardant gitu. Dan oke, ya sudah. Nah, quotation minta penawaran sama ada 20 lah, minta penawaran negosiasi.
mobilisasi, kasih waktu persiapan buat kontraktor 7 hari dan manpowernya 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12,
10 titik, jadi macam 7 titik seminggu aja. Foundation 2 unit. Untuk buat fondasi bulan itu sama ngecot, saya kasih waktu 2 minggu, jadi out 2 hari. Application baja ya. Bisa satu sel itu 1 minggu, kita 5 sampai 7 hari. Anggap aja worst case nya 7, jadi 7 hari semua. Satu sel semua hari. Untuk frame section, ya frame section aja. Nah, 2 minggu lah. Baiknya paling kelamaan sih, kecuali cuma 10 hari lah. Untuk plate-nya tinggal diampalkan terus di welder hari, jadi buat roofnya aja cuma perlu waktu 2 minggu. Style railing yang tangga melingkar yang tadi, tangga melingkar kita di waktu 2 minggu lah. Komentar mungkin cuma 5 hari. Oke, sama ya tangki 2 kita makan aja dulu sih. Water test untuk tangki ini, tes air seminggu lah. Tapi nanti ada kebocoran atau apa ya, kita perlu ada perbaikan. Piping valve resource installation, pump kita dudukkan aja, testing kasih waktu seminggu. Pickle, tarik kabel aja 15. Nah, ini baru kita mulai untuk scheduling ya, predecessornya. Kalau pencarian vendor, kita pasti mulai 1 atau FS dia, 1 FS predecessor ya, finish to start. Ini karena saya udah terbiasa, jadi saya langsung cara cepatnya aja ya, jadi bisa negosiasi harga sama setelah didapatkan vendor gitu. Kalau bisa vendornya lebih dari 1 ya, jangan cuma 1. Baru 6 FS semua kita pakai. Kalau udah deal beli ini mechanical pompa. Nah, ini boleh belakangan sih, karena perlunya belakangan kan, jadinya bisa lah kita pencarian vendornya itu setelah kita
deal dari pekerjaan bajanya. Oke, itu 10 deal ya kan. Nah, item nomor 11 negosiasi harian. Melihat ini kamarnya sih dengan ini. Nah, setelah deal beli nah, electrical instrument sama aja dengan mechanical, itu pencarian vendornya ya 10 start to start. Terus ini 15 ya, karena delivery ini tadi 9 bulan ya, 3 bulan ya, ini 6 bulan. Nah, nggak perlu start to start, bisa juga pencairan vendor setelah deal aja sih. 12. Nah, jadi mungkin bisa lihat delivery-nya kira-kira lebaran nanti. Ini bar chart, bar schedule-nya ya. Itu pencarian kontraktor. Nah, ini semuanya sama aja di itu negosiasi harga. 1, 2, 3. Oke. Kontraktor baja 1, 2, 3. Atau mekanikal karena masih lama, jadi kita bisa aja setelah sudah deal di lapangan atau sudah mulai konstruksi di lapangan baru kita mulai nyari. Setelah pekerjaan setelah pekerjaan pancang aja 42 ini dan setelah deal ya, jadi selama baja setelah mobilisasi 4 9 dan tadi pancang 40. Dia pasti ambil yang terlama sih, jadi pasti ambil yang pancang. Kasih harga 1, 2. Kontraktor mechanical karena perlunya karena pekerjaan kontraktor electrical karena pasti setelah pekerjaan mechanical, jadinya kita setelah deal aja baru mobilisasi. Baru 36 ya, mobilisasi deh setelah deal aja. 33 36 ya. Nah, mobilisasi kan kita setelah dia langsung mobilisasi nih, kalau di schedule nih cepetan dong harusnya, jadi kita sesuai kedatangan material aja yang kontraktor mechanical delivery material 13, jadi tambahin 13 finish jadi bareng, jadi ada jeda banyak gitu. Yang electrical juga mobilisasinya sesuai kedatangan material 18 di 18 finish to finish gitu, material 18. Bisa manual sih di sini, ketik apa gitu bisa nyari. Nah, saya lebih sukanya lewat angka gini, lebih cepat. Nah, kalau sudah mulailah pekerjaan pancang. Di predecesornya kalau pancang ini karena material dari kontraktor, jadi cuma mobilisasi kontraktor 4 setelah deal lah. Ini di bulan 4. Nah, kita awal Mei ada lebaran, lebih baik sih setelah lebaran aja sih,
mau setelah lebaran kita tinggal kasih jeda, tambah coba 2 minggu masih sorry, ini tahunnya masih tahun 2021 ya. Pesan ganti dulu deh 2021, sorry yang ini langsung ganti, ini baru tahun 2022. Sorry teman. Ini pekerjaan panjangnya masih di akhir April, seperti tambahin lagi langsung. Sudah lewat nih, berarti lebaran kelihatan. Supaya di setelah lebaran lah kita pancang 2 unit tangki of foundation 42 40. Kita fabrikasi sekitar 3 bulan tadi, 2,5 bulan. Pas fabrikasi bisa sih barengan dari fondasi gitu di 43 satu start aja, dan itu berarti mesti kedatangan material baja 8. Jadi geser ternyata material baja kelamaan. Jadinya ada jeda sih. Jadi kita nggak usah 45 SS. Ya setelah selesai semua aja kalau kayak gitu. Aja. Terus dari kontraktor baja mobilisasinya juga 29. Oke. Sudah. Ya ada yang kurang ya tadi ya. Shell pasti ada bottom plate. Juga sama ada bottom plate. Biasa tinggal dihamparkan aja sih, dipotong plate-nya sama dihamparkan terus dilas 7 hari. Template ini karena tidak ada fabrikasi, kita cuma dipotong aja, jadi bisa sama 44 sama 29 dulu. Ini kedatangan material sama mobilisasi 29 sama 8 ya, jadi material sama kontraktor, baru fabrication 46 beda 2 hari aja setelah mulai SS plus bunga. Ini untuk bottom plate kedua, kita setelah bottom plate pertama. Lalu shell erection. Shell erection ini pasti ada bagian fitter, ada bagian welder kayak gitu. Jadi metode kerjanya itu kan ada 2 tangki. Nah, jadi yang pertama pasti kita fitting dulu di tangki yang pertama, shell 1. Nah, setelah selesai fitternya pindah ke tangki kedua, shell 1. Nah, sewaktu fitternya fitting di shell pertama tangki kedua, nah weldernya udah lagi las di shell pertama tangki pertama. Jadi manpowernya bisa bergantian lah. Nah, karena kayak gitu jadi bisa bareng gitu shell erectionnya. Di shell erection yang pertama setelah bottom plate 48. Jadi sama yang kedua setelah 50. Ini shell erection termasuk fitting ya.
Nah, baru ya setelah 2 sel kita metodenya sih top down gitu, jadi bisa minimalisir lah jenis kecelakaan. Jadi kita kurangi untuk pengelasan di elevasi ya. Nah, gitu berarti kita perlu 10 frame-nya dulu sih setelah sel kedua atau bahkan setelah sel pertama. Kasih sel kedua lah frame. Jadi ini 51 ya kan, frame-nya roof blade satu. Nah, ya baru kita lanjut ke, setelah selesai roofnya baru kita lanjut ke sel yang ketiga, itu setelah roof frame dan 61. Oke, langsung lanjut aja. Wah, lalu setelah semua sel udah naik, kita baru buatlah tangganya. Tangganya 60. Main fullnya bareng aja kan, pas buat tangga 63. Oke, ya kita sama ya, tangki kedua sel yang pertama setelah bottom plate-nya 6 8 sel kedua, baru frame section setelah erection sampai 9. Kalau 7 info. Nah, jika sudah selesai semua baru kita water test saja. Water test itu setelah selesai tangki 2 65 dan tangki 1. Nah, jika semua water test sudah aman, barulah kita lanjut ke pekerjaan pipingnya. Ya, setelah pekerjaan water test, piping ini juga fungsi dari predecessornya dari kontraktor mechanical 34 dan material mechanical 13. Jadi di sini perlu kita tambahkan 13 dan 34. Nah, delivery dan mobilisasi. Baru pump ya bisa bareng aja sih, ini 85 gitu. Lalu testing ya, setelah instalasi semua selesai 85 dan 65. Nah, terus di sini ada instrumen sih ada juga ya Pak, untuk yang di dalam tangki atau apa, sekarang lah dengan instalasi pakai kita buat aja hanya di barengan selesai jadi pemasangan kita 85. Nah, kadang instrumen juga ada valve sih. Terus kabel ladder setelah instrumen selesai aja kan ada fungsi juga dari kontraktor 39 dan material 18 benar. Dan ini di sini di Microsoft Project saya pakai koma titik ya, mungkin di tempat lain nanti ada yang pakai koma atau tinggal cek aja sih. Kalau saya pakai koma pasti error, coba ya 89 dan koma terus 86 juga pasti error. Nah, ladder sama 9 setelah instrumen aja dan pekerjaan testing. Oke, usah kabel ladder doang. Oke, kalau sudah kabel ladder baru ini 90, bisa overlap dikit sih kabel ladder, tarik
Oke, kalau sudah, selesainya tinggal dari konstruksi. Kalau sudah, ini sih sudah scheduling untuk pekerjaan tangki ini. Jadi kira-kira sih kita butuh waktu 7 bulan ya sampai selesai. Ini agak kelamaan sih. Nah, di sini kita ada jeda juga, kita bisa optimalisasikannya. Ini tadi 60 hari, kita jangan kasih waktu kelamaan deh, 45 hari aja untuk delivery-nya tuh. Nah, jadi ini bisa lebih cepat lagi. Terus menata tangki satu sel, kita asumsi 1 minggu, karena biasa sih 5 sampai 10 hari, kita buat aja 6 hari. Mechanical kira-kira 1 bulan lah, sama electrical juga. Oke, saya rasa gini udah lebih pas sih kayak gitu. Jadi untuk buat unit tangki lengkap dengan mechanical dan electricalnya, kita kira-kira waktu 6,5 bulan. Konstruksi dari pertengahan bulan 5, selesainya di akhir bulan 11. Untuk barcanya bisa dilihat di sini. Di scheduling sederhananya, kita belum alokasi sumber daya dan planning secara garis besar dulu lah untuk schedule. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Jika ada pertanyaan, tinggal silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.